Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, kenikmatan, hingga kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat tarawih di detik-detik akhir puasa pada tahun ini. Semoga pada tahun yang akan datang Allah masih merezekikan kita lagi untuk merasakan nikmat-nikmat tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula kita berikan hadiah selawat bersampul salam kepada Nabi besar junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Siti Syahidatul Helma di acara Predatek Berdakwah yang merupakan salah satu agenda pada Predatek On Charity 2020 ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas mengenai salah satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qari'ah, di mana surat Al-Qari'ah ini merupakan surat ke-101 yang memiliki 11 ayat. Selain itu juga surat Al-Qari'ah merupakan surat Makkiyah yang artinya diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Qari'ah merupakan surat yang menjelaskan mengenai hari kiamat. Al-Qari'ah merupakan salah satu dari banyaknya nama-nama hari kiamat yang juga disebutkan oleh Allah dalam firman-firman-Nya, yaitu Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, At-Tamah, Al-Ghasyiyah, Asy-Syaqqah, dan lain sebagainya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian pada ayat kedua dan ketiga Allah memberikan tanda tanya. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di surat tersebut sudah terdapat dua tanda tanya. Beberapa ulama sepakat bahwasanya ketika ada konteks tanya dalam sebuah ayat, terdapat suatu hal atau suatu perkara yang penting yang harus kita perhitungkan, yang harus kita ambil berat tentangnya. Berarti perkara tersebut adalah perkara yang penting, yang dahsyat, sehingga ya tidak bisa kita anggap remeh. Kemudian di ayat seterusnya Allah menjelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, ketika kiamat itu terjadi, maka manusia akan seperti anak yang bertebaran, akan seperti binatang-binatang kecil, serangga-serangga kecil yang bertebaran, yang berterbangan tanpa tahu arah dan tujuannya. Manusia tidak ingat lagi dengan apa yang dia cintai sebelumnya, dengan orang-orang di sekitarnya. Seorang ibu akan melupakan anaknya. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa memikirkan apapun selain diri kita sendiri. Semenakutkan apapun sesuatu yang kita pikirkan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan kejadian yang akan berlaku pada saat hari kiamat. Begitulah menakutkannya hari kiamat itu. Bagaimana keadaan dunia dan seisinya nanti? Pada surat Al-Qari'ah, yaitu ayat ke-5, Allah menjelaskan bahwasanya gunung-gunung nanti akan seperti bulu yang dihamburkan. Bulu yang ketika kita tiup di tangan kita akan berterbangan tanpa tahu arah dan tujuan. Seperti yang kita tahu, gunung adalah ciptaan Allah yang menjulang tinggi, yang terpancang begitu kokohnya di bumi ini. Itu diibaratkan seperti bulu yang ketika kita tiupkan akan berterbangan, akan berhamburan tanpa tahu arah dan tujuannya. Keadaan dunia akan kocar-kacir, kita akan dihidupkan kembali dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dalam keadaan tidak tahu menau, dalam keadaan kebingungan, ketakutan. Lalu ketika kita dihidupkan, apa yang akan terjadi? Nah, setelah kiamat itu terjadi, maka manusia akan menerima hisab. Itu merupakan hari pembalasan, hari penghisapan. Artinya apa yang kita lakukan di dunia akan dibalas sesuai dengan ganjarannya, apakah itu baik atau buruknya. Kita akan menerima amal ibadah kita yang baik maupun yang buruk. Disitulah amal-amal kita akan ditimbang. Maka di surat ke-6
Allah menjelaskan bagaimana nanti ketika hari penghisaban itu datang. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia dalam kehidupan yang memuaskan. Artinya, orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya, maka ia akan dalam kehidupan yang aman, maka ia akan dalam kehidupan yang menyenangkan. Dia akan hidup bersama Rasul, para nabi, para anbiya, para salafus soleh, tabi'in, dan juga orang-orang mukmin yang Allah rezekikan syurga dan keselamatan ke atasnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak daripada timbangan keburukannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu sebaliknya, bagaimana keadaan orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya? Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kemudian tidak sampai di situ saja, Allah bertanya kembali kepada kita, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Wa ma adraka ma hiya. Allah menjelaskan lagi, narun hamiyah, yaitu api yang amat sangat panas. Seperti dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya api yang terdapat di dunia ini hanya 1/70 panasnya api neraka. Dalam hadis riwayat Bukhari. Na'udzubillah min dzalik, semoga kita diselamatkan dari panasnya siksa api neraka. Semoga kita menjadi salah satu orang yang diselamatkan oleh Rasulullah, diberikan syafaat oleh Rasulullah, dan memiliki ketimbangan amal yang lebih banyak. Ya tentunya itu harus dibarengi oleh usaha-usaha kita ketika di dunia dengan melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari manfaatkan detik-detik akhir puasa ini dengan melaksanakan amal ibadah. Semoga ketika hari yang fitri itu tiba, kita bisa menjadi lebih baik lagi. Meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, maka ibadah-ibadah yang kita lakukan sebelumnya akan tetap kita laksanakan. Dan semoga meskipun Ramadan telah meninggalkan kita tetap teguh dalam melaksanakan amal ibadah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pengajaran dan hikmahnya. Segala salah dan hilaf itu datangnya dari diri saya sendiri, dan yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.